menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Selamat minggu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan bait ke-6. Hai mari sembah. Sampai saat ini, pertanyaan kita, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Allah dengan cara mengasihi? Mari sejenak kita bersama-sama mendengarkan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur di setiap kehidupan kita, walaupun hanya dua hal, mengasihi kepada Allah dan kepada sesama, tetapi kita belum mampu untuk melaksanakannya, mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 dan bait kedua
Ya Yesus, tolonglah. Pada pagi ini kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah akan kita terima dari Filipi 2 ayat 8 dan 9 yang demikian sabdanya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari Filipi 2 ayat 3 yang demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi dengan berdiri, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi.
bersama-sama kita berdoa di dalam doa syukur dan doa syafaat. Pada pagi saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan. Kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur kami atas kasih setia Tuhan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan di setiap kehidupan kami, yang selalu memelihara, menyertai, menolong, dan memberkati di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat itu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah mempersekutukan kami kembali di tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati ibadah pada saat ini sampai usai nanti. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan dalam ibadah pada saat ini, Tuhan berkenan memakainya, menguduskan dan memberkati pula, sehingga semuanya boleh tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila masih ada jemaat yang belum hadir, ya di dalam perjalanan, Tuhan juga menyertai langkah mereka satu persatu, sehingga sampai ke tempat gereja ini dengan keadaan selamat pula. Untuk seluruh kegiatan gereja, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, ialah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19. Ialah iman kami juga tetap dikuatkan, dimampukan, dan biarlah tetap setia di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan, sumber pertolongan kehidupan kami yang sebenarnya. Bapa Surgawi, kami juga serahkan yang masih menderita sakit penyakit, apapun yang diderita, baik yang sudah lama maupun yang masih sakit saat ini, demikian juga di dalam proses pemulihannya. Dan apabila ada yang sakit yang hadir pada saat ini, Tuhan juga menyembuhkan, memberikan kekuatan, kesehatan melalui sarana obat apapun. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Oleh sebab itu kami percayakan Tuhan yang menjagai, menolong, memberikan kekuatan serta kesehatan, sehingga boleh segera pulih, kuat, sehat, dan sembuh, dan dapat kembali bersama-sama kami untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, maupun di dalam melanjutkan segala aktivitas pemberian Tuhan. Tuhan juga keluarga yang mendampingi, Tuhan juga menguatkan, menopang, memberikan kesabaran, perhatian, dan ketulusan, sehingga semuanya boleh mendukung untuk kesembuhannya. Tuhan juga yang lemah iman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, bila semakin merasakan pemeliharaan Tuhan, ya Tuhan topang, sehingga dikuatkan, dan pada akhirnya tetap setia di dalam Tuhan saja. Yang menjadi beban persoalan, Tuhan yang melihat keberadaan kami, kiranya kami dimampukan semua untuk mengatasi persoalan kehidupan. Karena di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong setiap persoalan yang ada dengan
kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong kehidupan kami, sehingga kami dapat mengatasi persoalan kehidupan dengan kesetiaan, percaya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga serahkan para Adi Yuswo di usia tuanya. Dan Tuhan juga selalu menopang, memberikan kekuatan, kesehatan. Sehingga di usia tuanya senantiasa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber berkat kehidupannya. Kami juga berdoa bagi putra-putri kami semua yang masih sekolah, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang masih daring maupun yang sudah tatap muka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga putra-putri kami tetap dapat menggunakan waktu dengan bijak dan tanggung jawab, dapat melakukan dengan yang baik, sehingga dapat menggunakan waktu untuk belajar. Dan di dalam pergaulannya, Tuhan juga yang mendampingi, mengasihi, sehingga putra-putri kami semuanya tetap di dalam penyertaan dan berkat dari Tuhan, dan tetap setia di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua, baik yang sehat maupun yang sakit. Mohon penyertaan Tuhan, jagai kami semua. Biarlah kami semua tetap sehat, tetap dapat melanjutkan kehidupan baik di dalam segala aktivitas, di dalam pelayanan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, sehingga melalui upaya usaha yang dilakukan, biarlah boleh menjadi berkat untuk mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukannya. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yang masih dirumahkan, alih mencari pekerjaan, dan juga pimpin, sediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat merasakan pemeliharaan Tuhan melalui kehidupan sehari-harinya. Kami juga serahkan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami menyadari bangsa dan negara kami banyak persoalan. Dialah bangsa negara kami, Indonesia, boleh mengatasi persoalan dengan baik. Banyak pergumulan, Tuhan yang memampukan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat ini, di dalam menyiapkan pilkada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan dapat menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bersama, sendi perekonomian, kesehatan, boleh bersama-sama berjalan untuk mendukung kegiatan bersama. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Para pimpinan bangsa negara kami, para elit politik, bila semuanya boleh dan berikan hikmat marifat, sehingga semuanya boleh tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan persiapkan sembahyang kita. Yang mana pada pagi hari ini dalam kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan di rumah kita masing-masing,
Mari kita hayati dengan kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat 6 sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan. Demikian sabda firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk beredarnya kata persembahan, mari kita akan iringi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita pujikan baik pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang menciptakan dunia langit dan seisinya, Engkau sebagai sumber kehidupan kami sekalian umat manusia ciptaan-Mu. Dan Engkau boleh kami sembah dan puji di dalam Sang Firman yang menjadi manusia, dalam Kristus Yesus, Sang Penebus, Juru Selamat kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sekalian anak-anak-Mu, kami mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu. Kami sekalian warga gereja-gereja Bandungan Kepantan semua dan tamu, Kau perkenankan pada saat ini datang di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Semuanya bisa berjalan dan dapat kami laksanakan bukan karena kemampuan dan kegagahan kami, tapi semua itu Tuhan adalah hanya karunia-Mu yang memberikan kepada kami, sehingga kami boleh menerima kemenangan di dalam kehidupan ini. Senantiasa kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami yang Kau nyatakan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah ini, Kau telah berikan kami kemenangan untuk sebagai ucapan syukur kami dalam kehidupan kami yang telah diberikan kepada kami sekalian. Dan dalam pertengahan kami memuji nama-Mu dalam ibadah ini Tuhan, perkenankanlah kami membawa persembahan kami masing-masing, yang mana berkah itu Tuhan kami ambilkan untuk
persembahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkenan mengkuduskan, mensucikan apa yang telah kami persembahkan pada saat ini, sehingga Kau perkenankan persembahan ini merupakan ucapan syukur kami, dan Kau berikan kiranya persembahan ini sebagai sarana di dalam kami saling mengasihi dalam pelayanan di jemaat ini. Bila mana ada dosa dan kesalahan kami Tuhan di dalam persembahan-persembahan ini, biar Tuhan berkenan mengampuninya. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan memakai kehidupan kami sebagai alat-alat-Mu, dan semuanya itu Tuhan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bila mana kami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai sarana pemberian berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, tolong dan berkenan memberkati sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kami laksanakan itu dapat kami laksanakan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, dan jauhkan dari godaan cobaan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah berkenan memberkati kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang pada saat ini akan kami terima. Dan Tuhan berkenan memberkati kami sekalian, membuka hati pikiran kami, sehingga hati pikiran kami dapat terbuka, mengerti apa yang berarti melalui firman yang saat ini Kau berikan, sehingga semuanya itu Tuhan akan menjadi kekuatan iman kami di dalam kami memuji memuliakan nama Engkau. Bagi Bapak Pendeta Matius Rusmianto yang Aku perkenankan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan bungkus dan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang disampaikan, yang keluar dari hati pikiran, percakapannya Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu saja. Bila mana ada roh-roh kegelapan yang akan mengganggu, mengambil berkat kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mensikirkan segala kuasa roh kegelapan yang mengganggu dalam hati pikiran kami, bagi kami yang mendengarkan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, saya ucapan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan kehadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai ayat 12. Disiapkan dulu, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu untuk membaca, untuk bersaut-sautan dengan saya nanti. Injil Matius 23 ayat 1 sampai ayat 12. Nanti saya ayat yang ganjil mulai ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap mulai ayat 2. Nanti ayat 12 kita baca bersama-sama. Sekali lagi Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya
Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu terus berjalan. Kita sudah memasuki awal November 2020. Dan kehidupan kita sebagai manusia nampaknya tetap sama, dan kehidupan manusia termasuk kita semua dan saya ada kecenderungan kehidupan manusia itu untuk tinggi hati, sombong, pamer. Ada kecenderungan kehidupan manusia, walaupun tidak semua, tapi ada kecenderungan. Nah, oleh sebab itu bagaimana di dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam menghayati kehidupan yang ada di dunia ini. Dan tema kita pada saat ini merendahkan diri. Tuhan memberkati. Nah, tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kalau yang tidak merendahkan diri, berkata tidak ya tema ini. Ya, Tuhanlah memang sumber berkat yang berkati semuanya. Tuhan tidak tebang pilih, tapi menurut hikmatnya, menurut kebijaksanaannya, Tuhan tahu apa yang lakukan, yang dikerjakannya. Nah, dalam bacaan kita ini, dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai ayat 12, Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diajarkan
Dan memang ya tidak ada yang sempurna kehidupan manusia, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi, termasuk kehidupan kita semua. Memang yang diajarkan itu baik, indah. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh juga, turuti dan lakukanlah yang telah diajarkan. Jadi yang diajarkan itu baik, indah, dan perlu dilakukan, dituruti apa yang diajarkan. Tidak salah menuruti, melakukan apa yang diajarkan. Tetapi Tuhan Yesus pesan, tetapi janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa itu perbuatan mereka yang tidak boleh dituruti? Karena tadi, apa yang diajarkan tidak dilakukan. Yang diajarkan baik, indah, dan perlu dilakukan oleh semua orang. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak melakukannya. Termasuk saya tentu. Karena memang tidak mudah untuk melakukan semuanya. Tidak ada orang yang sempurna. Maka Tuhan Yesus berpesan, jangan turuti apa yang perbuatan-perbuatan mereka. Mereka suka duduk di tempat yang terhormat, suka menerima penghormatan, suka disebut rabi atau guru, suka disebut pemimpin, dan lain sebagainya. Maka kita diajak untuk bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam tema kita, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Ayat 11 disampaikan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena ada kecenderungan para murid-murid Tuhan Yesus waktu itu berebut siapa yang paling besar, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang boleh duduk di sebelah Tuhan Yesus. Artinya dalam kehidupan kita bersama-sama diajak untuk merendahkan diri. Saya membedakan merendahkan diri dengan rendah diri. Rendah diri ada kesan arti, mungkin Pak Edi lebih bisa memahami, minder, rendah diri. Tapi merendahkan diri sudah ada awalan me dan akhiran kan, maknanya berbeda menurut saya. Merendahkan diri tidak lagi minder, tetapi dalam rangka tidak menyombongkan diri, tidak tinggi hati, tidak pamer. Merendahkan diri dapat diartikan rendah hati. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama-sama,
Maka barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 11 tadi. Kita boleh belajar melayani. Karena melayani, seorang pelayan, mau tidak mau, merendahkan diri, rendah hati, melayani tuannya dengan baik. Tidak ada seorang pelayan akan menyuruh tuannya untuk siapkan piring, gelas, dan seterusnya. Justru tuannya yang menyuruh para pelayan siapkan piring, gelas di meja makan, dan seterusnya. Itu pada umumnya. Dan ayat 12 juga, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita diajak untuk bersama-sama untuk merendahkan diri atau rendah hati. Sebab siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Dan sebaliknya, setiap orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu firman Tuhan. Maka kita belajar merendahkan diri atau rendah hati. Apa tuh yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita? Tidak ada. Mengapa? Karena kita ini orang berdosa, penuh cacat dan celah, banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Apakah itu menjadi kebanggaan kita, kesalahan dosa kita? Tidak. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri dalam kehidupan kita. Walaupun memang kita yang paling unggul, paling pintar di antara ciptaan yang ada, bila dibanding dengan ciptaan yang lain, tumbuhan, hewan, binatang, dan seterusnya, lebih unggul dengan kita karena kita dilengkapi dengan akal dan budi. Tetapi juga tidak boleh menjadi dasar kesombongan dalam kehidupan kita, meninggikan kita. Kita di hadapan Tuhan tetap tidak berdaya ketika Tuhan tidak memampukan menolong dalam kehidupan kita bersama-sama. Terbukti dalam situasi kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19, banyak pergumulan orang hidup antara kesehatan dan perekonomian. Semuanya penting, sama-sama penting. Kalau menekankan kesehatan, perekonomian jomplang, kalau menekankan perekonomian dapat berjalan, tapi kesehatan membahayakan, banyak risiko. Ada semuanya memang penting. Nah, di dalam kehidupan demikian, kehidupan kita harus rendah hati dalam menyikapi, dalam melakukan kehidupan kita bersama-sama. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita. Tidak hanya kita ya,
hanya di seluruh muka bumi saat ini mempunyai pergumulan yang sama. Bagaimana kita untuk bersama-sama menyikapi kehidupan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya saat ini, tetapi juga jangka panjang. Karena kita tidak tahu sampai kapan yang maunya kita akan segera berlalu pandemi COVID-19 ini sehingga dapat kembali pulih, sehat, lancar, perekonomian semuanya. Kita mau tidak mau harus rendah hati di hadapan Tuhan, dan pastilah Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut meneladani Tuhan Yesus yang sudah melakukan merendahkan diri, dapat dijadikan teladan. Akhirnya Tuhan Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, jadi manusia yang tidak mempertahankan sifat kealahannya, tapi dapat dikatakan turun begitu ya, grade-nya. Mengambil rupa sebagai hamba, jadi manusia, ini turun. Kalau orang yang tidak mau rendah hati, tidak mau gengsi, dalam rangka apa Yesus melayani? Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tema merendahkan diri Tuhan memberkati, kita diajak untuk menyikapi kehidupan kita dengan merendahkan diri, tidak rendah diri, tidak minder, tetapi kita melakukan semuanya supaya semuanya baik seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Boleh menjadi berkat bagi kita dengan merendahkan diri, jadi berkat bagi kita, orang yang berdosa, orang yang salah, orang yang penuh cacat dan celah, yang dapat kita lakukan baik dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, sekaligus bernegara, berbangsa dan bernegara. Kalau semuanya sudah dapat kita lakukan untuk merendahkan diri, semuanya akan baik, akan lebih baik tentu daripada untuk menyombongkan diri, daripada untuk meninggikan diri. Dan kita akan, ketika sudah mampu untuk merendahkan diri, akan ditinggikan. Karena Tuhanlah yang hanya patut ditinggikan melalui kuasanya, dan kita hanya mampu mencontoh atau meneladani apa yang sudah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh, dan nanti kita lanjutkan di dalam doa, dan kita akhiri dalam doa Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan iman kami semua, dan terlebih kami dapat
melakukannya untuk belajar merendahkan diri, tidak tinggi hati, tidak menyombongkan diri. Karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena kami orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memampukan kehidupan kami semua dengan merendahkan diri, dan kami boleh menghayati kehidupan bersama-sama, terlebih di hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Apabila ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Dan nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan, sehingga boleh pulang sampai ke tempat rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat, maupun yang melanjutkan segala aktivitas atau pelayanan yang lain. Tuhan pimpin, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246, bait 1 dan bait 3, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dunia ini
kita di dada sebelah kiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait 1 dan bait 3, Serikat Persaudaraan.